Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Yang pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Yang kedua, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Yang ketiga, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Sekilas soal. Apa isi bacaan yang telah disampaikan? Isi bacaan yang disampaikan adalah tahap pertumbuhan tanaman padi. Mengapa tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia? Ayo, apa jawabannya berdasarkan teks tersebut? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Jawabannya yaitu tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia karena sebagian masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Lalu yang ketiga, di mana tanaman padi dapat tumbuh? Di mana ya? Tanaman padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Berapa lama proses tanaman padi tumbuh? Proses tanaman padi tumbuh antara 110 hari hingga 130 hari. Pertanyaan terakhir. Apa yang dimaksud dengan gabah? Apa itu gabah? Gabah adalah butir padi yang terbungkus sekam atau kulit padi. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Contohnya, beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan seperti mangga, pisang, seledri, tebu, dan lainnya. Setelah itu, kalian pilihlah salah satu tanaman yang sering kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaan kalian itu nantinya harus dapat menjawab rasa ingin tahu kalian. Nah, nanti kalian tulis pertanyaan kalian di dalam kotak yang sudah disediakan. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama itu harus menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang terakhir, penggunaan beras yang tidak berlebihan
jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Teman-teman masih semangat kan belajarnya? Mari kita lanjutkan pembelajarannya. Oke. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Yang selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Setelah itu, kalian harus mengisi diagram tabel yang ada di buku kalian. Nah, nanti mengisinya itu kalian harus tahu yang pertama tuh lokasinya di mana, ciri-cirinya apa, sumber daya alamnya apa saja, manfaatnya untuk apa, dan mata pencaharian penduduk di sana tuh kayak gimana. Ibu nanti akan memberikan contoh, kalian boleh melihat contoh yang ibu berikan. Nah, nih misalnya dataran tinggi, lokasinya ada di puncak Bogor, ciri-cirinya memiliki ketinggian 500 mdpl, sumber daya alamnya yaitu seperti teh, sayur mayur, dan buah-buahan. Manfaatnya itu biasanya dataran tinggi itu dijadikan sebagai objek wisata dan perkebunan. Dan mata pencaharian penduduk di sana itu biasanya petani dan perkebun.